أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib di rumah Allah yang mulia ini, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan taufik hidayah dan inayahnya serta kesehatan jasmani dan rohani, dan yang lebih penting kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kajian di malam Jumat habis maghrib ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua sebagai umatnya mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari taklim pada malam hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Ustadz, kepada beliau, dipersilakan. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah sholat maghrib, yang semoga kita senantiasa diberikan taufik dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali, dan Masya Allah pada pertemuan malam hari ini saya ingin berbagi. Kemarin itu saya hari Senin itu saya berangkat ikut pelatihan sertifikasi kompetensi amil zakat. Ya, amil, jadi manajer operasional zakat. Saya tertarik ikut program ini karena tadi memang melihat sebenarnya ada potensi, melihat orang Indonesia ini mayoritasnya beragama Islam, ya kan? Dan orang Islam ini juga itu sebenarnya punya tingkat empati, simpati yang tinggi terhadap saudaranya. Jadi sebenarnya ini bisa bisa dimanfaatkan dengan baik. Keinginan masyarakat kita yang kalau zakat itu ya disebut muzaki, atau yang sifatnya sunnah ya tadi munfik, orang yang berinfak. Itu masih banyak orang-orang yang sebenarnya ada keinginan di dalam diri mereka untuk untuk bisa berbagi kepada saudaranya. Cuman tadi kadang bingung berbagi kemana. Iya.
masih bingung itu mau kayak mana, mau ngapain, gitu kan? Di dalam Al-Quran kan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, Allah perintahkan baginda Nabi itu apa? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ini ada di dalam surat Taubah ayat 103. Memang perintah zakat ini, kaitannya hal-hal tentang zakat ini banyak di dalam surat Taubah. Walaupun kalau hukum dasarnya kita pada tahu semua. Apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hafal semua kita. Jadi Allah perintahkan kita apa? Mendirikan sholat dan juga apa? Oh ya, membayarkan, menunaikan zakat. Itu kita faham semua. Tapi ini lihat, apa namanya, naluri manusia, ini Allah jelaskan sebenarnya di dalam surat Taubah ayat 103 tadi, khudh min amwalihim shadaqah. Muhammad, ini perintah Allah kepada baginda Nabi. Muhammad, ambillah min amwalihim, dari apa? Dari harta-harta mereka, shadaqatan, sedekah. Kalau lafalnya sedekah itu maknanya umum, Pak. Ya bisa maknanya juga zakat, karena di ayat 63 innamas shadaqatu. Sedekah di sini maksudnya zakat. Tetapi perkataan sedekah itu dia umum. Yang wajib yaitu zakat ataupun yang sunnah. Ya kan? Allah perintahkan, wahai Muhammad, ambil dari harta mereka apa? Sedekah, satu sedekah. Yang sedekah itu apa? Tutahhiruhum, membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, ya membersihkan mereka, mensucikan mereka. Ya makna zakat itu banyak. Bisa juga zakat itu artinya barokah. Dengan dia zakat itu apa? Allah akan berikan keberkahan pada hartanya. Ya Allah. Nah ini yang perlu diedukasi. Perlu ada edukasi. Maka perintah Allah itu ambil Muhammad dari harta mereka satu sedekah yang itu mensucikan mereka, menumbuhkan harta mereka, menjadikan harta mereka berkah. Dengan sedekah mereka tersebut tadi, biha wa sholli alaihim, dan doakan mereka wahai Muhammad. Kenapa? Inna sholataka sakanul lahum, karena doa engkau itu adalah ketenangan untuk mereka. Kan senang orang ketika berbagi habis itu didoain tuh, senangnya minta ampun. Bener, senang. Wallahu sami'un alim, dan ingat Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi tadi lihat potensi di sini tadi, orang kita senang yang berbagi itu kalau didoain. Makanya amil itu bukan dia nggak ada apa cuman main ambil aja, enggak. Kalau apa namanya sales ataupun customer service itu di training sedemikian rupa, maka seorang amil itu juga perlu di training, dilatih dengan sedemikian rupa. Perlu. Nah sekarang itu masalahnya apa? Masyarakat itu masih bingung mau kemana, menyalurkannya kemana, gitu. Maka seorang amil itu apa? Ya tadi, sebenarnya tadi ini kalau dikelola dengan baik, apa namanya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini bisa membantu untuk apa? Mengetaskan kemiskinan, bahkan apa? Meningkatkan kesejahteraan. Yakin saya. Potensinya besar. Kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik, jadi bukan ya tadi, kita kalau masalah dunia paham manajemen.
Kalau masalah dunia mah ngerti kita masalah manajemen. Tapi giliran masalah agama, ala kadarnya semau-maunya, yang penting jadilah. Kita ngerti, oh kalau masalah dunia nggak di-manage dengan baik, habis, rusak, hancur. Tapi kenapa nih giliran sekarang masalah agama itu nggak di-manage dengan baik? Ya tadi ada orang-orang bayar zakat tiap tahun, tapi lihat, coba kita paham ketika mau buat usaha, kita buat evaluasi, ada evaluasi. Ya kan antum nggak mungkin nih buat usaha, habis itu apa? Nggak ngitung untung ruginya. Yang penting ada kesibukan. Yo ngapain kalau rugi terus? Kan dihitung-hitung, saya ini kerjain ini ada nggak sih keuntungannya, ya kan? Maka kalau evaluasi di bidang tadi, apa namanya kalau kita itu tuh bahasanya fundraising lah, menyerap dana dari masyarakat yang kemudian tujuannya untuk kebaikan masyarakat. Karena tadi Pak, ini menarik di dalam ibadah zakat sedekah ini menarik. Ini adalah sesuatu yang standarnya syariah, agama memang bagian daripada agama. Tetapi tadi maslahatnya itu apa? Untuk masyarakat. Ini ajib ini. Masya Allah, ini Islam nih, lihat nih, kepedulian Islam nih. Jadi Islam itu bukan jauh dari namanya sistem kapitalis, jauh. Konsep Islam bukan kapitalis. Konsep Islam bukan kapitalis. Dan konsep Islam juga bukan apa? Sosialis ataupun komunis, bukan. Yang semuanya harus setara, enggak, sejajar, enggak. Islam mengakui hak pribadi. Tetapi apa? Di dalam hak pribadi itu jangan sampai dia merugikan orang lain. Enggak. Bahkan tadi di dalam hak pribadi itu apa? Ada hak orang lain. Makanya tadi kan ada konsep apa? Muzaki. Ada konsep apa? Ada konsep mustahik dalam Islam, dalam zakat. Wah, ini nih yang kita coba pada malam hari ini, coba kita diskusikan ini. Bagaimana tadi kita berangkat dari Masjid Al-Ikhlas ini, itu apa? Kita bisa bermanfaat untuk apa? Masyarakat kita. Kalau ini cuma jadi fikir satu orang, susah berkembangnya. Tapi kalau ini fikir udah rame-rame kita fikirkan, maka Masya Allah. Saya yang bikin saya tergerak tuh apa? Saya tuh waktu itu iseng, saya ngelihat ada sertifikasi itu, udahlah mumpung saya bisa nih waktu ini nih, ya banyak juga pengajian akhirnya saya ini kan. Tetapi tadi saya berangkatnya itu bareng orang Lampung Tengah. Orang Lampung Tengah ini ya memang di situ masyarakatnya mayoritasnya Jawa. Jawa itu masih kental dengan nilai guyub memang. Cuman yang menarik Pak, itu dia itu apa? Dia itu nginduknya ke Lazisnu. Jadi ini kita nggak ngomong ormasnya, dia nginduknya ke Lazisnu. Mana-mana ormas, mana-mana lembaga amil zakat. Tetapi ini dia nginduknya ke Lazisnu, tapi tadi yang bagus orangnya, individunya. Dia tuh nama kecamatannya Trimurjo. 1 bulan pengumpulan di kecamatan itu aja 154 juta. Bu, 1 bulan di kecamatan Trimurjo itu tadi baru satu lazis itu, baru satu lembaga amil zakat itu 154 juta, 150-an terus. Dan Masya Allah kebermanfaatannya apa? Ada ya program mereka namanya NU Care, NU Peduli.
habis itu kesehatan, pendidikan. Coba kita yang tinggal di kota apa coba? Apa coba? Guyup kita yang tinggal di kota, ini risau saya nih sekarang. Ya karena tadi kita ngeliatnya geleng-geleng, gimana caranya? Dan nggak banyak dari satu rumah. Mereka tadi mungkin konsep kita mungkin nggak sama, nggak bisa kita samakan. Tetapi ini lihat bagaimana penyerapan mereka. Mereka itu cuman pakai koin. Jadi uang receh, uang 500, iya, uang benar-benar uang koin bener. Dan satu rumah nggak banyak. Satu rumah itu paling 15.000 sebulan. Tapi tadi geraknya, ya Allah. Ya tadi butuh seberapa ribu rumah memang. Tapi sebenarnya tadi perlu masyarakat ini. Ya orang-orang bakal tanya pertamanya apa manfaatnya. Tapi tadi mereka itu tadi awal-awal tadi ini bakal jalan kah? Tapi mereka mendapatkan manfaat langsung. Wah, baru trust orang percaya. Ketika ada yang meninggal disantuni, datang. Kemudian ketika ada sakit dibantu, program pendidikan dibantu. Tapi lihat zakat yang kita kelola di masjid misalnya, itu apa? Habis cuman untuk kebutuhan konsumtif. Ada orang zakat mal tadi itu cuman untuk kebutuhan konsumtif, itu bukan zakat. Yang 15.000 itu bukan zakat, infak gitu aja. Dan mungkin kalau rumah kita digeledah itu rame duit koinnya, keselip-selip di mana-mana. Ada di sela-sela kursi, ada di laci, ada di sela-sela ini mobil kita, di kantong celana udah kecuci berkali-kali. Tapi tadi gerak. Kalau nggak gerak mah nggak bisa. Ini punya potensi lebih sebenarnya kita. Saya yakin kita punya potensi lebih. Nah, ini menarik ini. Kita yang tinggal di kota yang tadi kalau dari segi penghasilan sebenarnya lebih stabil, kalau sekedar ngeluarin duit 50.000 sebulan itu nggak kerasa sebenarnya kalau kita cicil sehari. Kita nggak mengembangkan potensi ini nih. Kita nggak mengembangkan potensi ini. Negara udah berpikir ke sana sebenarnya. Negara itu udah punya pemikiran ke sana. Negara udah ngeliat tuh, wih ini kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, Masya Allah. Tapi apa daya? Ya kan, apa daya kita? Masyarakat kita tadi ya memang tadi belum tadi memang masalahnya di lembaga amil zakat juga itu harus mampu juga membangun trust, harus bisa membangun trust juga. Kalau nggak bisa membangun trust ya tadi orang-orang ya nggak percaya juga. Trust penting, trust masyarakat penting. Bagaimana ini percaya dengan kita, ya itu cukup inilah, cukup mencederai dan bikin trauma tuh kasus lembaga sosial yang waktu itu kan, apa sebut mereknya nggak nih? Nggak usah ya. Iya kan, tahu-tahu komisarisnya Alphard, mobilnya apa segala macam lebih dari, ya Allah, itu cukup mencederai. Iya kan?
Adanya itu dari situ itu secara nasional berdampaknya bukan cuma ke satu organisasi pengumpul zakat tadi itu aja, pengumpul bantuan sosial itu aja, ke semuanya pengaruhnya. Fitnahnya jadi ke semuanya. Hilang percayanya jadi ke semuanya. Yang memang pelit jadi makin pelit. Ini repotnya nih. Yang memang pelit itu jadi makin pelit deh. Tapi tadi sebenarnya mungkin kan kalau kita ngelihat caranya, setiap rumah orang Islam yang kita ya jangan yang mustahil kita mintain juga, itu kan gak cocok tuh ya. Kira-kira udah ya jangan tunggu kaya banget juga, tapi kira-kira dia punya keinginan berbagi, itu kita ajak mereka, kita koordinir mereka, gitu kan? Itu mungkin sekali tuh. Kalau kita kecamatannya Labuan Ratu, waduh luas banget Labuan Ratu ini. Luas banget Labuan Ratu ini. Tuh kalau kita ini, dan tadi penggunaannya tadi jangan salah paham. Nah, kadang kita salah paham itu apa? Kita ngumpulin duitnya untuk orang lain, bukan. Zakat itu atau infak itu nanti itu konsepnya adalah tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, kemudian juga diagihkan kepada orang-orang miskin mereka. Wah, itu konsep yang benar. Dan Masya Allah, mungkin tadi kerja ambil mungkin yang ngumpulin zakat nanti misalnya ditunjuk tuh. Siapa misalnya daerah ini yang mengumpulkan infak sedekahnya. Ya kemudian kita berikan misalnya bagian daripada ambil. Dan memang jangan banyak-banyak juga dia pusing. Mending dibagi penugasan tuh. Satu orang atau dua orang ini berapa rumah? 100 rumah misalnya. Habis itu nanti 100 rumah yang lain lagi, 100 rumah yang lain lagi tuh. Nah di situ memang apa? Karena tadi kalau nggak dikelola dengan profesional, itu tadi capek lah ngambilin kayak gini. Kalau nggak dikelola dengan profesional, dia bilang capek. Dia kalau cuma sifatnya jadi relawan, bilang ini profesional. Tapi memang profesionalnya juga nggak profesional sebenarnya. Ya tadi kita kasih bagian ambil ke dia 12,5%, atau nanti sesuai kesepakatan 10%. Misalnya dapatnya berapa? Dapatnya 500.000 ya dapat 50.000. Ya kerjanya 2 hari tadi, ngambilin, nyatetin semua, kemudian tadi mengumpulkan, kemudian tadi, makanya bagusnya tuh dibuat nanti koordinatornya peranting kecamatan, kota, gitu. Itu saya punya pikiran seperti itu. Dan tadi penggunanya apa? Ya tadi untuk masyarakat di sini, entaskan dulu sini. Tapi tadi dengan program-program yang ya tadi kebutuhan mendasar harus gimana disetelkan. Tetapi tadi kita ngedidik apa? Pendaya gunaan tuh penting. Di sini udah kancereng. Kancereng udah? Dapatnya berapa? Ya kadang 100 lah satu rumah sebulan. Oh itu banyak itu? Kadang-kadang cuman Kadang-kadang kadang males ininya, ngambilinya. Males ngambilinya? Iya itu memang. Nggak jalan lama-lama. Kolektor tadi profesional, makanya kolektornya memang perlu tadi amil. Kolektornya yang ngolah, habis itu yang buat ininya, programnya. Habis itu biasanya waktu itu untuk apa itu? Dulu awal kami bangun masjid itu. Iya. Masjid awal dulu saya pernah keliling. Untuk mau Oh ini bagus cerita nih. Terus Pak Ji? Yang keliling itu yang kita yang susah. Karena kita ngadepin orang satu persatu kan macam-macam. Iya. Itu yang repot itu yang kolektor itu. yang keliling itu Pas yang sepi kami belum rapi ini,
buka pertama masjid, saya pernah keliling buka awal bisa ya. Satu keliling bisa 8 juta. Sebulan itu kan? Satu bulan. Cuman wilayah ini aja. Makanya orang Indonesia tuh suka, tingkat kepeduliannya tinggi. Jadi ketika ada bangun masjid nih, tapi tadi kalau nggak ada program, untuk apa ya, gitu kan? Tapi kalau dibuat programnya dan tadi kolektornya, Dulu dikasih 10%, lama-lama gelenyam juga masih enggak mau. ya itu memang sistem penting. Ya sekarang itu kayak pencatatan tuh apa? Mungkin tadi dibuka di sana, kemudian tanda tangan sama apa namanya yang punya rumah kan? Ya, dihitung sama yang punya rumah. Stamp gitu. Ya memang sistem harus dibuat dengan matang sebelum gerak. Kenapa? Karena tadi kan nggak enak. Pernah jalan habis itu istiqomah, nggak istiqomah itu kan nggak enak, malu tuh. Dulu udah pernah gerak, habis itu ini mau gerak lagi. Nah tapi tadi tunjukkan programnya. Ada yang meninggal disantuni, ada yang sakit dibantu, ada yang ini dibantu. Habis itu kegiatan yang produktif. Ibu-ibunya masya Allah lebih ini lagi nih, saya yakin lebih bisa lebih ini. Kalau pikir itu ramai yang berpikir, saya yakin jalan. Ya tadi itu sedikit Pak Haji. Per ya bukan kelurahan dia, desa lah. RT itu. RT sini aja. Ini satu iya. Tapi tadi kalau kita bisa koordinir masjid-masjid yang ada di Labuan Ratu bisa jadi percontohan. Ya tadi kalau Basnas ini, masya Allah Basnas nasional dia punya program banyak. Tapi kalau lihat apa namanya, sebut lagi mereknya. Yang lihat tapi ini kan mereka apa namanya mengelola dana instansi sama perusahaan nih. Jadi ngelihat yang bawah-bawah ini dan memang penggunaan itu bukan disetor ke tadi, penggunaan itu untuk seluas-luasnya masyarakat sekitar. Kalau istiqomah sebenarnya lumayan setiap bulan. Cuman gelenyam udah. Macet lagi. Bosen. Iya. Nanti kita mau dirintis tangan. Ya harus dirintis. Beritanya banyak komen juga, udah nggak sih banyak komen. Wah itu memang. Pengen ngambil sempat aja. Nah memang tadi kita kan tadi juga bahas tuh yang ngambil itu juga dan tadi ambil itu juga itu memang tadi Pak apa namanya kita tadi di dalam pemasaran itu kan ya ini kan zakat itu kan kayak pemasaran sih sebenarnya, perlu seninya, retitration, pengulangan kembali. Itu gimana tuh orang nggak bosen tuh dengan apa? Dengan ngeluarin duit ke kita untuk berderma. Nah kalau orang sampai bosen, biasanya masalahnya apa? Transparansi dan akuntabilitas. Masalahnya di transparansi dan di akuntabilitas. Kalau apa namanya pengelolaannya itu, pengorganisasiannya itu ada pelaporannya nggak usah muluk-muluk, nggak mungkin mau dikasih neraca ya, tapi tadi harus siap diaudit. Tetapi tadi untuk masyarakat nih dana masuk segini, ini keluar segini, ini program-program segini, udah laporan. Pakai flyer itu bisa itu untuk menjelaskan pelaporan tadi itu. Kalau di kita udah jalan. Udah jalan? Udah. Sekarang? Kalau akuntabilitasnya itu kita laporkan di grup WA. Setiap Jumat juga ada kemarin kita udah memulai salah satu program pemberdayaan warga. Banyak karena memang kita baru rintis. Sudah kita mulai di Ramadan ini.
Nah, terus itu. Udah lama tapi mati timbul. Yang bentuknya pemberdayaan. Kalau sebelumnya kan penyaluran. Pemberdayaan penting. Bang belum bentuknya kelas musik belum ada. Ya, memang sulit. Nanti kalau masjid kita harus nginduk ke lembaga ambil zakat kayak tadi, yang kira-kira mereka bisa dengar kita. Maksudnya mau nanggapin kita, kadang ada yang sombong juga. Pak, kita ini mau ini jadi apa namanya, ini mau ngelamin ini. Karena kita nggak, dia tuh butuh pelaporan kita aja. Jadi sifatnya itu tuh nggak semua, nggak laju kita setor ke mereka, enggak, itu diperdayakan untuk kita. Dari kita untuk kita. Cuman memang geraknya itu, istiqomahnya itu males. Pemberdayaan itu udah bagus itu. Makanya Pak, jangan kita, Pak Ustadz, apa namanya, kok dana zakat untuk pendidikan, pugu ini, apa namanya, dengan adanya pendidikan ini, itu sengaja apa? Ya tadi, kita nggak menafikan Pak. Kalau orang mau kerja sama orang, kerja di satu perusahaan atau di instansi, itu sekarang dilihat ijazah. Jasanya palsu. Palsu lagi nih. Ya, yang dilihat ijazah. Dan seenggaknya tadi dengan pendidikan memang ada apa namanya pola pikir yang berkembang, keterampilan, skills. Sehingga kalau ada hal ini, itu apa? Ya itu tadi, dia bisa meningkatkan kesejahteraan, kemungkinan potensi meningkatkan kesejahteraan hidup dia, keluarga dia itu ada. Tapi tadi ya kebutuhan yang sifatnya itu jangan nggak diinikan juga. Jadi nanti ada berbaginya. Jadi itu nanti ada apa namanya, kesehatannya. Banyak. Kalau itu dibuat program, orang memang tadi ini bukan untuk ria-riaan, bukan untuk sombong-sombongan. Tapi kalau muzaki, donatur, itu diajak terlibat langsung. Dibuat program di mana donatur itu dia merasakan ada pengalaman di mana dia itu bisa berbagi tuh. Itu seneng tuh dia. Meditation tadi itu tuh mungkin sekali tuh. Nggak tahu yang komen itu tuh tadi kenapa ya, gitu kan? Tapi tadi seperti itu. Moga kita saling dengar lah. Karena ini ilmu fresh juga buat saya. Saya tuh pengen dengar dari masyarakat juga. Gimana perkembangannya? Awal masjid itu tahun berapa Pak Haji kita? Udah dulunya musola. Waktu itu udah musola. Itu pakai itu tuh. Awal bangun saya keliling sendiri, ikut keliling tadinya. Jadilah masjid. Cuman itulah begitu ganti kan mau kita teruskan capek ya. Karena ngadepin orang kan capek. Malu. Memang malu tuh Pak. Akhirnya nggak jalan lagi keliling. Dari awal bangun. Setelah kemudian dilanjutkan lagi kapan tuh? Dilanjutkan terus itu sebenarnya ini, yaitu yang nakih itu kadang rajin, kadang enggak, kadang ada orang ngomong gini, udah besok enggak mau lagi. Ya, ada dinamikanya. Ya, ada dinamikanya. Iya. Makanya Amil tadi itu tadi kan dia perlu ada sifat tadi mendengarkan tuh. Orang yang donatur tuh perlu didengerin tuh apa tuh masukannya, ya dengerin dulu. Tapi emang kebangetan juga udah ngoceng kan kasih ya. Ada yang ngomong kalau nakih itu jangan malam-malam. Ada yang begitu datengin pagi nggak bisa ngeluarin duit sore. Dilema. Lama-lama males. Ya memang, tapi tadi Pak, seorang amil dia tadi kayak customer
care, customer service. Itu kan kayak mana tuh? Panjenengan coba ingat pengalaman ketika ke bank ataupun pengalaman ketika kita pengen ada keluhan-keluhan apa. Itu kan gimana tuh pelayanan mereka? Dengerin dulu tuh. Dengerin dulu. Kemudian apa? Ada perasaan empati, harus nunjukin adanya rasa empati. Kemudian tadi memang perlu yang namanya inovasi itu perlu, Pak. Sehingga kita itu tuh apa? Lihat juga preferensi masyarakat kita. Tadi yang dibahas kan, apa namanya waktunya jangan ini, habis itu ini. Maka penting untuk kita lihat preferensi masyarakat. Masyarakat tuh maunya pakai apa? Kalau mau kiris lah. Sekarang udah ada kiris. Kalau mau gesek, siapin gesek kalau memang gesek dia orang mau. Gesek. Lah iya. Enggak Chris golok. Kalau gak kiris golok katanya. Kalau nggak belum pernah keliling Pak, memang udah bisa ketawa. Tapi Iya. kalau rasa yang keliling, Iya. nah itu yang Saya udah bertahun-tahun bukannya ini. itu. Nah itu, memang Pak. Pasti, saya udah membayangkan pasti ada gak enaknya. Padahal bukan untuk kepentingan kita. Iya. Makanya cari yang nagih itu pun Pak, itu jangan yang masih butuh duit. Kalau bisa, yang direkrut. Itu yang udah, ya tadi, dapat pun udah ini untuk ini juga. Saya juga pengen berbagi. Makanya jangan berat-berat, tetapi tadi yang penting itu juga tadi apa sebenarnya edukasi, sosialisasi dan edukasi itu penting Pak. Tapi sekarang udah bagus kok Pak, udah jalan bagus lah ya. Udah ya. Ada yang sakit disantuni. Nah itu, Ya. Alhamdulillah. nah itu kalau bisa di sini jadi percontohan tuh, ke sebelah kemana-mana. Ya masuk rumah sakit tapi Iya. sakit meriang di rumah. Iya. Yang masuk rumah sakit. Iya. Iya. Alhamdulillah. Udah ada. Dan dari dana itu, Tinggal perataannya aja yang belum. Dari program zakat Raka. Oh itu pun bagus itu. kita memang pelan-pelan Pak. Iya. Di masjid, kemudian nanti mulai programnya ke masyarakat. Ini kita mulai TPQ, program pendidikan Quran. Itu Oh. juga salah satunya dari situ. Program-program pendidikan. Iya memang itu. Pelan-pelan ya memang. Memang. Nggak bisa instan Pak. Jadi kan setelah masjid beres, kita mulai program-program lain. Nah itu semangatnya masyarakat jangan dikendorkan dengan ketidaksiapan Kalau yang udah rutin, kita Jumat berbagi. dari dana itu kan. Alhamdulillah Jumat kita udah ramai banget, dua lantai ini juga full. Memang perlu manajemen semuanya. Kayak tadi kalau apa namanya tarikan kan, Jumat berbagi itu tarikan tuh. Mahasiswa kadang kayak dari Unila, wih sana ada Jumat berbagi tuh, dikeroyok kita, didatengin, iya. Ini yang ada Jumat berbagi kayak di sini, kayak Al-Ikhlas yang apa namanya Gang Dempo itu yang belakang McD itu ada Jumat itu rame Pak. Ya alhamdulillah. Penuh. Iya. Penuh, iya. AC tidak nambah-nambah itu masih kurang. Nah iya memang kayak gitu. Dengan Jumat, alhamdulillah belum pernah memutuskan soal puasa. Iya, belum puasa kita nggak Jumat berbagi. Iyalah. Buka puasa bersama lah. Ini yang mulai terasa kita mulai parkir agak kurang. Ketika Jumat. Ya itu. Itu nggak punya lahan. Wih, ini. Oh itu apa nih? Kampung apa nih? Wah, ini bisa jadi lahan tuh. Bisa jadi sekolah tuh. Iya, sekolah Al-Ikhlas. Oh yo. Masya Allah. Ini Dia aja tadi. yang bagus sebelah ini biasa. Doain sebelah itu aja. Karena bapak-bapak jangan putus semangat. Masya Allah. Bapak Haji tadi jangan putus semangat. Kenapa tadi dalam hadis Nabi kan? Man sanna sunnatan hasanatan falahu mithlu ajri fa'ilihi kan? Barang siapa jadi pelopor kebaikan. Itu apa? Dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan yang dicontohkan sama dia.
Maka tadi Pak, mungkin tadi kita ngerintisnya masih susah, kita ngerintisnya waktu itu masih dapat omongan-omongan orang. Yang jelas kalau orang banyak itu pasti ada yang pro, ada yang enggak. Iya. Itu. Iya. Kadang enggak ngasih juga, ngomel-ngomel aja. Jadi memang Tapi ada juga yang enak, yang datengin terus belum ini, ini ya. Dua telinga. Ya ini kan yang awal-awal nih, yang awal-awal. Mungkin sekarang yang sekarang ini udah mulai tadi orang. Sama juga sekarang. Masih susah juga. Karena orang-orang itu ya itu, ada yang bagus, ada yang enak, ada yang pasti ada itu karena orang banyak. Kalau mungkin yang didatengin orang masjid sini aja mungkin ya. Tapi Nabi kan ketika apa? Ingat yang ini. Nabi ketika kaumnya itu tuh di apa namanya di Taif itu disakiti itu apa? Nabi malah mohon ampun tuh. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni mereka itu nggak tahu ya Allah. Mereka melakukan itu karena Belum tahu. ketidaktahuan. Iya, husnuzon. Siapa tahu ketika udah Allah buka hatinya, itu jadi orang paling loyal. Iya kan? Jalan aja terus Pak. Bismillah. Nah, itu yang saya harap tadi di tempat yang saya ngisi itu tadi itu bisa bergerak pemberdayaan seperti ini. Karena tadi bukan hanya sekedar bimbingan, tetapi pemberdayaan pendayagunaan itu penting. Masjid itu seharusnya jadi sarana seperti itu Pak. Ya kalau siapa tahu Pak dari apa? Dari program ini bisa gerak di masjid, habis itu kan berubah tuh cara pandang presiden kan. Udah nggak perlu lagi ada apa namanya Koperasi Merah Putih, ya kan? Atau dulu sebelumnya ada itu apa badan BUMDes. Sekarang mau dibuat lagi Koperasi Merah Putih. Udah banyak banget lembaga. Tapi tadi sebenarnya kan bagusnya jalan tuh apa? Grassroots dari bawah. Kita jangan nunggu bantuan dari atas deh. Kita nggak usah apa namanya nunggu orang lain, nunggu kampung lain, nunggu apa namanya yang dari atas itu apa peduli sama kita. Kenapa nggak kita sendiri grassroots dari bawah? Maka saya berharap banget kalau ini itu bisa terus dilanjutkan dan tadi harapannya apa? Jariah tadi aja Pak. Dan mudah-mudahan jadi jariah Pak Haji semua perintis awal-awal ini. Jariah semua yang bergerak. Tadi penting ada risau, fikir, gimana nih caranya? Gimana caranya? Ya Nabi aja yang bener ge. Tetap aja ada yang jelek-jelekin Nabi. Iya. Ya kan? Pasti. Nabi yang jujur ge tetap aja dituduh pendusta, bahkan dituduh gila. Ya sabar aja. Jalan aja. Banyak Pak orang yang awalnya dia kontra itu ketika udah Allah lapangkan hatinya itu mereka jadi lebih loyal dari kita. Maka siapa tahu itu jariahnya buat kita Pak, gitu. Jadi jariah buat kita. Ibu-ibu ada usulan nggak Bu? Atau ada yang mau disampaikan nih biar didengar nih sama bapak-bapaknya gimana programnya, atau ada ide-ide Pak Ustadz kayak mana nih kalau kayak gini, cuma berbagi atau tadi untuk kesehatan. Nah, itu bagus itu. Kadang ibu-ibu ini lebih kreatif. Atau tadi apa namanya ya tadi apalagi kita ya tadi ini bukan nakut-nakutin sih. Tapi kalau udah dilihat-lihat itu apa ya inflasi itu tuh bakal naik terus. Tingkat inflasi itu bakal naik terus tuh. Kita ngeliat tuh kayak mana drastisnya harga emas. Ya tadi, ini dampak dari mana nih? Banyak yang kehilangan pekerjaan. Ini semuanya saling pengaruh Pak.
Makanya dalam apa namanya, dalam ilmu ekonomi itu ada pembahasan ekonomi makro. Makroekonomi itu apa? Bahasnya tadi itu apa? Dari PHK, misalnya PHK itu di apa namanya, karyawan tekstil, atau PHK itu dari karyawan penyiaran televisi, itu nanti bisa pengaruh ke harga cabai, percaya. Daya beli masyarakat rendah. Nah itu kan nanti itu yang bakal meningkatkan harga naik semuanya. Nanti kalau dirunut semuanya itu bakal ini. Nah sekarang itu kita udah ngeliat nih, udah ada potensi seperti itu, maka udah bersiap-siap nih. Ini bukan nakut-nakutin, bukan apa, tapi ya tadi panjenengan kan ngeliat tuh, harga emas itu litakwim, Pak. Emas itu untuk mengukur nilai, Pak. Nilai emas itu tetap sebenarnya. Tapi yang kita lihat itu nilai kita, duit kita jatuh terus. Bukan cuma duit kita, semua dunia. Makanya kalau dalam ilmu ekonomi itu apa? Ada namanya present value, ada future value. Nilai uang sekarang sama nilai uang akan datang itu beda. Panjenengan masih ingat dulu 100.000 bisa buat apa? Sekarang 100.000 cuma bisa buat apa? Ya sama harga emasnya dengan harga emas. Walaupun emas dulu cuma 70.000 atau berapa segramnya, tapi 70.000 waktu itu bernilai sekali, nilainya besar sekali. Ya bayangin, orang-orang dulu apa, ngredit rumah tuh 70.000 masih, Pak. Kayak Halim itu 9.000. Iya. Nah, tapi emang sekarang udah 2 juta. Miliaran. Iya. Ya itu, kita udah ngelihat ini, makanya tadi Pak, kalau bisa dipercepat pergerakannya, Pak. Kalau bisa dipercepat pergerakannya. Kalau kita udah ngelihat kayak gini, ini nanti bakal banyak nih masyarakat yang terdampak. Antisipasinya harus dari sekarang. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan, saya tuh pengen dengar. Ibu-ibu ada, Bu? Bu, semangat Bu, kalau ngomongin duit biasanya semangat. Harga cabai gimana, Bu? Iya, kalau ngomong duit kan ini kadang ibu-ibu ini otak bisnisnya lebih hebat nih. Iya, otak pemberdayaannya, pendaya gunanya ini jangan-jangan ini bisa dari ibu-ibu, karena tadi kan kalau yang bapak-bapak kan mikirnya kerja apa segala macam. Kalau ibu-ibu ini dengan keterampilan buat inilah begana begini, buat kue, buat kerajinan, craft gitu. Gimana, Bu? Mulai peduli, Bu. Mulai tingkatkan kepedulian kita kepada keluarga kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita, mereka ini. Ada tambahan? Gimana, Pak? Masalah tadi? Ya insya Allah lah dipercepat. Ini kan, mudah-mudahan Al-Ikhlas ini bisa jadi percontohan tadi gimana pendaya gunaan masyarakat tuh based on masjid, bergeraknya dari masjid. Oh itu saya menantikan tuh. Nanti dia ya tadi tunjukin gimana sebenarnya manajemen yang baik. Penting adanya manajemen. Penting adanya pengorganisasian. Kalau masalah makanya apa namanya Sayyidina Ali apa Sayyidina Umar yang husnul tadbir nisful ma'isyah. Manajemen yang baik, perencanaan yang baik itu udah setengah daripada penghasilan. Maka ini penting untuk apa? Ayo monggo difikirkan, jadi PR, jadi risau sama-sama. Mudah-mudahan Allah ilhamkan, bukan wahyukan, ilhamkan cara terbaik untuk apa? Untuk kita punya manfaat kepada masyarakat kita. Ya ini yang saya pengen banget kita berpikir tentang hal ini. Saya serahkan kepada Pak Haji.